Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adinata Prayuda, mahasiswa S1 PJJ Manajemen Universitas Cyber Asia. Mohon izin mengambil waktunya untuk mempresentasikan terkait ujian akhir semester mata kuliah bisnis internasional untuk kali ini. Kemudian untuk mempersingkat waktu juga, mohon izin langsung saja ke topik ya. Kemudian yang pertama adalah perbedaan mendasar antara strategi global, multi domestik, dan transnasional dalam bisnis internasional. Kemudian, ini pengertian strategi global itu adalah pendekatan bisnis ya, internasional yang menekankan standarisasi produk, kemudian proses, dan strategi pemasaran. Ya, karakter utamanya itu kan, produk yang relatif sama di semua negara, keputusan strategis terpusat di kantor pusat, kemudian fokus utama yaitu adalah efisiensi skala ekonomi. Kemudian tujuan strategis adalah mencapai biaya produksi yang serendah mungkin ya, konsisten merek secara global. Kemudian, secara multi domestik ya, secara multi domestik strategi multi domestik itu sendiri adalah, menekankan kepada penyesuaian produk dan strategi pemasaran secara spesifik, sesuai kebutuhan dan preferensi negara masing-masing. Karakteristik utamanya adalah produk dan pemasaran disesuaikan dengan pasar lokal. Keputusan itu lebih banyak delegasikan ke unit bisnis di negara tujuan, kemudian fokus pada responsivitas terhadap pasar lokal, kemudian biaya operasional yang relatif lebih tinggi. Tujuan strategis, ini adalah memaksimalkan penerimaan konsumen lokal dan daya saing di setiap negara. Contoh perusahaan kayak perusahaan makan minum menyesuaikan rasa dan kemasan, ya. Nah, kemudian strategi transnasional, kemudian mulai dari pengertian sendiri, menggabungkan keunggulan strategi global dan multi domestik, yaitu efisiensi biaya dan sekaligus fleksibilitas lokal. Kemudian karakteristik utamanya adalah standarisasi pada aspek inti, ya, adaptasi pada aspek tertentu, kemudian aliran aliran pengetahuan dua arah, antara kantor pusat dan anak perusahaan, kemudian struktur organisasi kompleks dan terintegrasi, mengoptimalkan jaringan global perusahaan. Tujuan strategisnya mencapai efisiensi global inovatif serta, respon lokal secara simultan. Kemudian perusahaan multinasional, contohnya itu perusahaan internasional dengan besar yang dengan R&D ya, dan produksi tersebar di berbagai negara. Dan kemudian pentingnya pemahaman prosedur ekspor impor dalam implementasi strategi bisnis internasional. Yang pertama, setelah perusahaan melakukan strategi internasionalnya, pemahaman mendalam tentang prosedur ekspor impor kan menjadi faktor kunci keberhasilan kan. Setelah bisa mendapatkan buyer ya, katakanlah, eee, calon target atau target operasi atau apa, eee kemudian kan, prosedur ekspor impor ini kan menjadi sangat penting ya, karena strategi ini tersebut, apa ya, akan dieksekusi melalui aktivitas perdagangan lintas negara gitu. Yang pertama, pentingnya itu adalah menjamin kelancaran operasional dan rantai pasok gitu. Setiap strategi bisnis internasional baik global, multi domestik maupun transnasional, bergantung pada kelancaran arus barang antar negara. Sedangkan pemahaman prosedur ekspor impor membantu perusahaan dalam menghindari keterlambatan pengiriman, meminimalisir biaya logistik dan biaya masuk, kemudian menjaga kontinuitas produksi dan distribusi, gitu. Kemudian di sini ada peran krusial letter of credit atau LC ya. LC ini sendiri adalah instrumen pembayaran internasional yang memberikan jaminan kepada eksportir dalam pembayaran yang dilakukan oleh pihak importir gitu. Mengapa pentingnya bagi bisnis ya? Apa pentingnya bagi bisnis? Yang pertama itu mengurangi resiko gagal bayar dalam transaksi lintas negara, kemudian meningkatkan kepercayaan antara mitra bisnis internasional, dan sangat relevan untuk strategi global transnasional dengan volume perdagangan yang besar gitu. Kemudian yang selanjutnya peran bill of lading. Bill of lading sendiri adalah dokumen pengangkut yang berfungsi sebagai bukti penerimaan barang, kontrak pengangkutan, dokumen kepemilikan barang, gitu kan.
Keterkaitannya apa dengan strategi bisnis? Yang pertama yang jelas menentukan siapa yang berhak atas barang di pelabuhan tujuan. Yang kedua, berpengaruh langsung pada kecepatan distribusi di pasar asing. Kemudian, kesalahan pada BL dapat menyebabkan penahanan barang. Nah, kemudian mekanisme, apa ya, tahapan utama dalam prosedur ekspor impor ya. Eee, tahapan tahapan utama prosedur ekspor impor yang pertama itu ada tahap pratransaksi. Pada tahap ini perusahaan itu melakukan identifikasi pasar dan mitra, profiling ya, negosiasi harga, kuantitas, spesifikasi, kemudian penentuan Incoterm atau perjanjian, pengangkutan atau pembayaran, kemudian kesepakatan metode pembayaran, LC, atau sebagainya. Potensi risiko di sini adalah keselamatan kontrak gitu, dan pemilihan mitra yang tidak kredibel gitu, yang berpotensi terjadi di sini. Kemudian kedua adalah tahap kontrak perdagangan. Kontrak perdagangan penandatanganan kontrak jual beli internasional, lalu penetapan syarat pengiriman asuransi pembayaran. Kemudian dokumen utamanya itu apa ya, sales contract, pro forma invoice, potensi risiko. Potensi risiko sendiri klausul kontrak itu bisa sangat sering terjadi itu tidak jelas dan risiko hukum lintas negara. Kemudian 3 tahap pelaksanaan ekspor impor, persiapan barang ya, seperti persiapan barang, produksi dan penguasaan sesuai standarisasi dan kesepakatan gitu, pemeriksaan kualitas, inspection, kemudian pengurusan dokumen ekspor impor gitu kan, kayak commercial invoice, packing list, bill of lading, certificate of origin, insurance, letter of credit gitu kan. Itu juga penting itu. Dan saat pengirimannya dan kepabeanannya, pengurusan PIB, pembuatan ekspor atau impor barang gitu kan, pemeriksaan bea cukai, nanti pembayaran bea masuk segala macamnya kan. Di sini apa yang berpotensi terjadi, yang pertama itu kesalahan dokumen, terlambatan pengiriman, karena sehingga barang bisa jadi barang tertahan di pelabuhan, kemudian sampai dengan kerusakan dan kehilangan barang, ya. Kemudian yang keempat adalah tahap pembayaran internasional. Eksportir menyerahkan dokumen sesuai syarat LC ke bank, ya kan. Nah, jadi bank eksportir atau importir kemudian memverifikasi dokumen, kemudian pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang tertera di LC. Pihak yang terlibat di sini adalah bank eksportir, bank importir, eksportir, dan importir itu sendiri. Potensi risiko di sini apa? Di sini bisa diskrepansi dokumen LC, kemudian risiko nilai tukar. Kita tahu sendiri nilai tukar selalu berubah, kemudian keterlambatan pembayaran karena proses pencairannya tidak langsung dalam satu waktu, yang kemudian yang tahap utama lagi yang kelima adalah tahap penerimaan barang dan penyelesaian transaksi. Begitu importir menerima barang di pelabuhan tujuan ya, pemeriksaan sesuai barang, itu penyelesaian tinggal penyelesaian administrasi akhir gitu. Potensi yang terjadi di sini apa? Potensinya adalah yang pertama barang tidak sesuai spesifikasi, sengketa dagang, kemudian jikalau terjadi sesuatu pengeklaiman asuransi gitu. Kemudian pihak-pihak yang terlibat dalam proses ekspor-impor, yang pertama eksportir, importir, bank, freight forwarder, perusahaan pelayaran, maskapai, perusahaan asuransi, bea cukai, surveyor, dan lembaga inspeksi lainnya, gitu. Dan pengaruh keputusan marketing mix terhadap strategi operasional internasional ya, ini. Yang pertama, pilihan standarisasi dalam pemasaran internasional, perusahaan harus menentukan sejauh mana elemen marketing mix, 4P ya namanya, akan distandarisasi atau diadaptasi gitu. Keputusan ini tidak hanya berdampak pada pemasaran, tapi juga sangat menentukan desain strategi operasional internasional dari sebuah perusahaan gitu. Nah, dan pengaruh keputusan marketing mix ya ini, yang pertama itu di produk ya, produk standarisasi produk ya. Produk dibuat seragam di semua pasar di internasional itu, dampak terhadap operasinya ya apa, produksi jadi terpusat, centralized manufacturing itu, kemudian proses produksi yang lebih efisien, pengendalian kualitas yang lebih mudah gitu, dan cocok juga untuk strategi global. Adaptasi produknya apa,
Produk disesuaikan dengan kebutuhan, regulasi, serta preferensi lokal, dapat terhadap operasi, produksi tersebar di berbagai negara, proses manuver lebih fleksibel, kemudian kompleksitas operasional meningkat. Cocok untuk digunakan sebagai strategi multi domestik atau transnasional. Yang kemudian adalah harga, pertama standarisasi harga. Penetapan harga global sangat yang relatif sekali berdampak terhadap operasi kayak penekanan pada efisiensi biaya produksi dan logistik, skala ekonomi jadi kunci. Adaptasi harga, harga disesuaikan dengan daya beli dan struktur biaya lokal. Dampak terhadap operasi ya, dampak terhadap operasi, lokasi produksi dekat dengan pasar menekankan biaya distribusi, fleksibilitas struktur biaya. Kemudian distribusi atau place ya, distribusi terstandarisasi ya. Saluran distribusi global terintegrasi, kemudian dampak terhadap operasinya apa? Kebutuhan sistem logistik global yang efisien, koordinasi rantai pasok lintas negara, kemudian distribusi teradaptasi, saluran distribusi disesuaikan dengan kondisi lokal, dampak terhadap operasi apa? Pengelolaan gudang dan pusat distribusi lokal, penyesuaian proses fulfillment, gitu. Eee, Analisis strategi SDM internasional PT Indofood CBP di Vietnam. Nah, sini kita langsung ambil contohnya ya, ambil contohnya itu adalah, strategi strategi SDM internasional di CBP Vietnam ya. Di sini, ekspansi pertama itu analisis dari strategi SDM internasional dulu. Ekspansi operasional PT Indofood ini sendiri ke Vietnam menempatkan perusahaan pada konteks tenaga kerja multikultural, gitu kan. Sehingga strategi SDM internasional harus mampu menyeimbangkan kontrol dari kantor pusat, baik adaptasi lokal gitu. Kemudian pendekatan strategi SDM internasional yang tepat ya, yang tepat di sini adalah apa, strategi SDM yang paling relevan untuk di Indofood CBP adalah pendekatan geosentris atau regiosentris dengan karakteristik. Yang pertama, posisi kunci diisi oleh kombinasi ekspatriat Indonesia dan talenta lokal Vietnam. Jadi di-mix gitu ya. Kemudian standar manajemen dan budaya kerja Indofood tetap harus dijaga. Kemudian, praktik SDM disesuaikan dengan regulasi dan budaya kerja di negara setempat atau di Vietnam. Kemudian oke, nah pendekatan ini cocok karena Indofood ingin apa ya, menjaga konsistensi kualitas produk ya, meningkatkan efisiensi operasional regional ASEAN gitu kan, serta mengembangkan kapabilitas SDM lokal secara berkelanjutan. Kemudian pengelolaan tenaga kerja multikultural. Ya, yang pertama manajemen budaya kerja ya, manajemen budaya kerja di sini perbedaan antara budaya kerja Vietnam dan, Indonesia sendiri kan. Gayanya kan itu beda, gaya komunikasi, hierarkinya, disiplin kerjanya itu perlu dikelola. Dikelolanya gimana? Melalui pelatihan lintas budaya, cross cultural training gitu kan, program yang berorientasi budaya bagi ekspatriat dan karyawan lokal gitu kan, penanaman nilai inti perusahaan, quality, safety, and efficiency. Tujuannya adalah mengurangi konflik budaya dan meningkatkan kolaborasi tim. Kemudian perencanaan strategis mendukung ekspansi. Ini di sini. Nah, yang saya akan jelaskan adalah strategi produksi internasional, lokalisasi produksi dengan standar global, lokalisasi lokalisasi produksi, kemudian, fasilitas produksi produksi melayani pasar lokal dan regional ASEAN. Kemudian proses produksi mengikuti standar operasi prosedur Indofood secara global, ya kan. Teknologi dan mesin harus ditransfer dapat diterapkan dari Indonesia. Manfaatnya apa? Efisiensi, biaya logistik, respon cepat terhadap permintaan pasar, kemudian konsistensi
kualitas atau rasa dari produk tersebut. Kemudian ada pengendalian kualitas terintegrasi. Nah, penerapan sistem quality control yang sama dengan produk pabrik di Indonesia, audit kualitas rutin oleh tim regional gitu kan, sistem traceability atau bahan baku dan produk jadi. Ini penting untuk menjaga kepercayaan konsumen dan kekuatan merek Indofood ini. Strategi logistik dan supply chain di negara, integrasi rantai pasok. Integrasi rantai pasok sendiri itu ya antara yang dimaksud bahan baku itu strategis misalnya bumbu inti dipasok dari Indonesia. Ya supaya menjaga apa, menjaga rasa. Kemudian bahan baku non kritis diperoleh dari Vietnam untuk mengefisiensi biaya supaya nggak semuanya dari Indonesia. Kemudian koordinasi pengadaan yang dilakukan melalui sistem perencanaan terpusat kan. Kemudian optimalisasi logistik regional, pemanfaatan jalur logistik, menekankan biaya dan lead time, penempatan gudang distribusi dekat pasar utama Vietnam, kerja sama dengan logistik lokal memahami regulasi setempat, kemudian sistem informasi rantai pasok global, ya itu. Nah, sekarang analisis strategi keuangan internasional PT Unilever. Nah, di sini, hmm, sebagai bagian dari perusahaan yang multinasional ya, Unilever Indonesia beroperasi dalam lingkungan keuangan internasional yang kompleks. Tantangan utama yang dihadapi meliputi kayak fluktuasi nilai tukar, perbedaan regulasi keuangan antar negara, dan kebutuhan menjaga stabilitas kinerja keuangan, gitu. Kemudian, nah di sini analisanya adalah pertama pengelolaan risiko nilai tukar foreign exchange risk gitu. Pengaruh fluktuasi nilai tukar sendiri itu dapat berpengaruh, pertama itu seperti biaya impor bahan baku, nilai laba yang dilaporkan, arus kas dan profitabilitas perusahaan, sedangkan strategi yang dapat diterapkan hedging keuangan seperti kayak forward contract, swap, atau option melindungi transaksi valuta asing. Kemudian natural hedging itu apa? Dalam menyeimbangkan penerimaan dan pengeluaran dalam mata uang yang sama, gitu. Misal menggunakan sama-sama menggunakan dolar, gitu. Cuman diversifikasi sumber pendanaan lintas negara. Kemudian manajemen arus kas dan pendanaan internasional. Sebagai bagian dari grup global, universitas ini dapat mengoptimalisasikan cash pooling regional untuk meningkatkan efisiensi likuiditas gitu. Pemanfaatan pendanaan intragrup dengan biaya modal lebih rendah. Menyelaraskan kebijakan dividen dan kebutuhan investasi gitu. Dan yang selanjutnya kepatuhan terhadap regulasi keuangan antar negara. Strategi yang diperlukan harmonisasi kebijakan keuangan internal dan penerapan transfer pricing gitu kan, penguatan fungsi treasury and compliance global, dan integrasi strategi keuangan dengan strategi korporasi global gitu. Nah, di sini menjelaskan strategi keuangan dengan tujuan grup itu kan antara lain kan mendukung aspek ekspansi pasar regional ya, menjaga profitnya jangka panjang, mengelola risiko keuangan yang terpusat dan nah, peran kepemimpinan internasional dalam mengelola bisnis global ini ya. Selain strategi keuangan, kepemimpinan internasional memegang peran krusial dalam mengkoordinasikan strategi bisnis, operasional, dan sumber daya manusia, gitu. Kemudian yang pertama dari segi penjelasan strategi global dan lokal ya, menerjemahkan visi strategi global Unilever ke dalam konteks pasar Asia. Kemudian menyeimbangkan standar global dengan kebutuhan dan serta karakteristik lokal, kemudian mengambil keputusan strategis gitu. Hal ini memastikan kesatuan arah tanpa mengabaikan dinamika pasar lokal gitu. Kemudian integrasi operasional lintas negara.
Dalam konteks operasional, kepemimpinan ini berperan untuk menyintegrasikan rantai pasok dan sistem operasional regional, menjamin efisiensi produksi dan distribusi lintas negara, menjaga standar kualitas produk dan proses secara global, kemudian menciptakan keunggulan biaya konsistensi merek di pasar internasional. Kemudian pengelolaan sumber daya manusia global. Pemimpin itu berperan juga dalam hal mengembangkan talenta global dan pemimpin masa depan. Mengelola tenaga kerja multikultural dengan pendekatan inklusif gitu. Membangun budaya kerja global yang sejalan dengan nilai Unilever. Strategi ini mencakup yang pertama program rotasi internasional, kemudian bisa jadi pelatihan kepemimpinan global, kemudian sistem penilaian kinerja berbasis standar global gitu. Kepemimpinan internasional sebagai sumber keunggulan kompetitif ya, ini seperti dapat dibaca, yang pertama itu mengintegrasikan strategi keuangan operasional dan SDM secara holistik, merespon perubahan lingkungan global yang cepat dan tepat ya, menjaga stabilitas kinerja sekaligus mendorong inovasi. Dengan komitmen yang kuat, Unilever mampu membangun keunggulan kompetitif berlanjut di tengah-tengah persaingan global. Dan cukup sekian dan terima kasih.